konsep dasar prinsip BK. Prinsip BK ini berasal dari kata Prinspira yang menurut Halain pada tahun 2002. Nah, kata Prinspira ini yang berarti suatu permulaan yang melahirkan hal-hal lain dan tergantung kepada keberadaan permulaan tersebut. Lalu menurut paradigma ini bahwa prinsip merupakan suatu kajian teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai acuan atau pedoman yang digunakan oleh hal yang dimaksudkan. Lalu untuk secara garis besar, prinsip ini ialah pedoman. Jadi teman-teman bahwa prinsip ini jika tidak ada prinsip di dalam bimbingan konseling itu tidak akan bisa dilaksanakan karena prinsip ini merupakan pedoman atau acuan atau apa yang akan kita tujukan itu harus mempunyai prinsip. Seperti kita hidup, kita harus mempunyai prinsip hidup. Kalau tidak ada prinsip hidup, kita tidak bisa bagaimana kita akan hidup jika tidak punya prinsip. Nah, lalu jenis-jenis prinsip bimbingan dan konseling. Jenis-jenis prinsip ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu prinsip umum bimbingan dan konseling. Lalu prinsip khusus bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama tadi prinsip umum bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan prinsip umum bimbingan dan konseling. Yang pertama itu harusnya tingkah laku individu. Jadi sebelum melakukan yang namanya prinsip umum, kita harus mengetahui tingkah laku individu atau peserta didik itu bagaimana. Karena yang kita ketahui tingkah laku manusia itu berbeda-beda dan sangat rumit, kompleks. Seperti saya dan teman saya pasti punya tingkah laku yang berbeda-beda atau sikap yang bermacam-macam. Lalu yang kedua itu perbedaan bimbing. Jadi teman-teman, perbedaan bimbing ini kita jika menemukan individu atau peserta didik yang punya perbedaan itu harus dibimbing. Apa saja perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam diri mereka. Lalu yang kedua itu jika tidak bisa dikerjakan diserahkan ke yang berwenang. Jadi pada poin ketiga ini jika kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang kita lakukan tadi, program yang kita lakukan harus diserahkan kepada berwenang. Berwenang ini maksudnya seperti BNN atau pihak rehabilitasi jika kita tidak lagi mampu untuk menanganinya. Lalu yang poin keempat itu identifikasi kebutuhan. Nah, yang poin keempat ini kita harus mengawali dengan identifikasi kebutuhan yang akan kita bimbing. Jadi pada poin keempat ini, individu ini kita harus mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang mereka perlukan. Lalu untuk poin kelima itu fleksibel. Nah, di poin kelima ini fleksibel, kita harus menyesuaikan diri terhadap satuan pendidikan yang program satuan yang ada di pendidikan. Lalu yang keenam ini dipimpin tugas keahlian. Nah, pada poin keenam ini kita kan seperti kita mengerjakan tugas kelompok. Jadi jika tidak ada petugas, jika tidak ada pemimpin, maka kelompok itu tidak akan berjalan ya. Nah, untuk yang poin kelima ini haruslah dipimpin oleh petugas keahlian atau profesional lah dalam bidang bimbingan tersebut. Lalu yang terakhir itu penilaian teratur. Jadi setiap dari tahap 1 sampai 6 tadi ini harus dilakukan penilaian teratur atau penilaian rutin. Jadi bisa menilai bagaimana proses bimbingan tersebut. Baiklah, selanjutnya tentang prinsip khusus akan dijelaskan oleh Mengadani. Mana Mengadani, silakan. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah berkesempatan untuk saya untuk menjelaskan presentasi pada hari ini. Saya menginginkan bagaimana prinsip-prinsip khusus bimbingan konseling. Yang pertama ada prinsip khusus yang berkaitan dengan individu atau peserta didik. Di sini prinsip yang berkenaan dengan individu dan peserta didik yaitu walaupun pelayanan bimbingan dan konseling ini setiap tahapan dan bidang terhadap perkembangan dan kehidupan individu. Kemudian adapun keadaan sosial, ekonomi serta politik yang kurang menguntungkan merupakan salah satu faktor terhadap diri individu dan hal tersebut menuntut perhatian secara seksama. Nah, kemudian di sini ada yang kedua yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan dan pelaksanaan pelayanan. Nah, di sini pun pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling diawali dengan pemahaman tentang tujuan layanan itu tersendiri.
di mana dalam pelaksanaan program yang bimbingan konseling itu dilakukan oleh konselor perlu mengadakan kerjasama dengan segala pihak. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan peserta didik. Nah, di sini adapun beberapa kaitan yang dimana yang pertama dalam bimbingan dan konseling itu berurusan pada hal-hal yang mengaitkan kondisi mental ataupun fisik individu itu sendiri. Yang kedua itu kesenjangan sosial, ekonomi dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah terhadap individu. Kemudian yang keempat adalah prinsip khusus yang berkaitan dengan pengorganisasian. Di sini menurut Sugiono 2011 merupakan prinsip organisasian yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, meningkatkan pemahaman terhadap stakeholder dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling itu sendiri, yaitu membentuk komunikasi dari berbagai petugas bimbingan dan konseling yang mengakibatkan dapat terjadi pandangan yang sama dan membangun dan juga menetapkan akuntabilitas dalam layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bulandari yang telah menjelaskan prinsip khusus. Lalu selanjutnya menurut Permendikbud nomor 11 tahun 2014 akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky pada silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Permendikbud nomor 11 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ada 12 prinsip. Yang pertama yaitu bimbingan konseling untuk semua peserta didik, dan konseling tidak boleh diskriminatif terhadap peserta didik. Dan yang kedua, bimbingan konseling sebagai proses individuasi, maksudnya setiap individu berbeda-beda dan unik serta dinamis, sehingga dibutuhkan konseling dalam membantu pembentukan individu. Dan yang ketiga yaitu ada bimbingan dan konseling menekankan nilai positif. Konseling akan memberikan nilai positif terhadap semua permasalahan yang akan dicari solusinya. Dan yang keempat, bimbingan konseling adalah tanggung jawab bersama. Maksudnya dari pernyataan semua ikut berperan dalam melaksanakan peran bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah. Dan yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal esensial dalam bimbingan konseling dan akan memberikan petunjuk dan dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan persoalan individu. Dan yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung di semua situs kehidupan, bukan hanya lingkungan konseling, tetapi keluarga, masyarakat, lingkungan pendidikan, dan bangsa dan negara. Dan yang ketujuh, ada bimbingan dan konseling merupakan integral layanan pendidikan karena itu akan mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang ke-8, bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam lingkungan budaya Indonesia. Dan yang 9, bimbingan konseling sifatnya fleksibel atau adiktif serta berkelanjutan dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung. Dan yang ke-10 yaitu bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh orang kompeten seperti guru BK atau konselor akademik sarjana pendidikan dalam BK serta telah lulus dengan profesi konselor dari lembaga pendidikan tinggi kependidikan. Dan yang ke-11, program yang sesuai dengan kebutuhan individu terhadap aspek perkembangan. Dan yang ke-12, program harus dievaluasi lebih lanjut untuk melihat keberhasilan layanan dan pengembangan program ke depannya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Muhammad Rizky yang telah menjelaskan. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kami maksimalkan 3 pertanyaan. Baiklah, pada Nuran Pristiani.
Dulu ya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah ada hubungan guru BK dengan psikoterapi? Enggak. Untuk Kristiani, silakan. Baik, menurut pendapat kalian, prinsip apa yang paling penting dalam pelaksanaan bimbingan konseling? Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Yang kita silakan. Menurut kelompok kalian, itu dari prinsip-prinsip bimbingan konseling. Nah, untuk praktik BK di sekolah yang menurut Anda masih kurang relevan, yang seharusnya apa yang terbaik? Baiklah, tadi Kristiani bertanya bahwa prinsip apa yang paling penting ya. Nah, menurut kelompok kami, semua prinsip itu penting karena prinsip tadi sudah dijelaskan sebagai acuan atau pedoman. Jadi semuanya penting menurut kami karena prinsip tadi kan ada yang namanya prinsip umum, prinsip khusus, lalu ada yang namanya tadi prinsip dari Permendikbud nomor 11 tahun 2000 berapa tadi larang ya. Nah, jadi menurut kelompok kami semua itu penting karena tanpa adanya prinsip-prinsip yang telah kami jelaskan tadi, ya tidak akan berjalan bimbingan konseling itu. Mungkin itu saja. Apakah ini dapat mengerti jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Nurul Adawiyah akan dijelaskan oleh Mulandani. Kepala Mulandani, dipersilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Apakah ada hubungannya bimbingan konseling dengan psikoterapi? Nah, di sini menurut Hafier 2008 menjelaskan konseling lebih berfokus pada pengembangan pendidikan atau pencegahan masalah, sedangkan psikoterapi itu berfokus pada penyembuhan. Namun pada dasarnya tujuan konseling dan psikoterapi itu sama, yaitu agar kalian dan dapat mencapai kehidupan efektif sehari-hari. Namun adapun perbedaan antara bimbingan konseling dengan psikoterapi, yaitu perbedaan utamanya antara konseling dan psikoterapi itu adalah bahwa bimbingan konseling itu adalah proses jangka pendek, sedangkan psikoterapi itu adalah proses jangka panjang. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih saya memberikan kepada moderator. Apakah Nurul bisa paham? Berhubungan. Baiklah, pertanyaan dari Nagita akan dijelaskan. Tadi pertanyaannya apa? Oh iya, pertanyaannya itu praktik apa saja yang kurang relevan yang biasa dilakukan oleh guru BK, akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Kepada Muhammad Rizky, silakan. Nah, terkait praktik seperti apa yang kurang relevan yang biasa dilakukan guru BK adalah yaitu biasanya dikarenakan ketidaktahuan tugas, peran, fungsi maupun tanggung jawab dan penyusunan program BK yang kurang terencana. Nah, bagaimana seharusnya dalam bimbingan dan konseling, guru harus memiliki pedoman atau alat dalam menjalankan proses program layanan bimbingan konseling agar berjalan sesuai peraturan dan berdampak positif kepada individu. Prinsip ini akan memberikan dampak positif fleksibel dalam layanan di mana program yang diberikan akan sesuai dengan persoalan individu. Mungkin itu saja. Dan tambahan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Nagita. Praktik apa saja yang relevan yang biasa dilakukan oleh guru BK. Praktiknya itu biasa ada dengan, kalau saya dulu sekolah itu ada biasanya guru itu seperti konseling, ada di depan seperti ini, lalu kita di depan berhadapan, tapi di kelas itu banyak orang. Jadi apa yang kita ungkapkan kepada guru BK tersebut atau konselor tersebut tidak privasi. Jadi menurut saya itu yang relevan dilakukan, tapi tidak pun terlalu bagus lah, karena itu melanggar privasi kita. Harusnya kan bimbingan konseling itu harus face to face atau secara berhadapan secara langsung satu dengan satu lainnya, tidak secara umum seperti ini. Itu saja tambahan dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menyanggah atau ada yang ingin menambahkan?
Mungkin tidak ya. Apakah dari Nadita sudah jelas jawaban dari kami? Baiklah teman-teman, presentasi kali ini kami akan menutupnya. Jika ada kata salah yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.